dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di Hot Room bersama saya Afiani Malik. Kisah banjir yang tak pernah berakhir sepertinya datang lagi, terutama di tengah bulan Ramadan. Banjir melanda kawasan Jakarta, kawasan Bekasi Jawa Barat, termasuk juga Tangerang dan Tangerang Selatan di Banten. Curah hujan saat ini dinilai cukup tinggi, BMKG sudah memperingatkan, tapi kenapa sepertinya telat untuk diantisipasi dan korban juga berjatuhan. Kami akan membahasnya lebih jauh. Inilah Hot Room, kisah banjir yang tak pernah berakhir. Banjir kembali mengepung Jakarta dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir akibat hujan deras yang mengguyur. Ratusan titik rukun tetangga atau RT serta ribuan warga terpaksa mengungsi akibat ketinggian air yang masuk permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat tidak cuma rumah warga yang terdampak, namun fasilitas sekolah hingga jembatan juga rusak, sehingga tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan jika kondisi curah hujan tinggi yang terjadi saat ini belum memasuki fase puncak. BMKG memprediksi puncak cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek akan terjadi pada periode 11 sampai 20 Maret mendatang. Operasi modifikasi cuaca pun dilakukan oleh BNPB di wilayah Jabodetabek untuk mengurangi intensitas curah hujan yang turun. Apakah melakukan modifikasi cuaca akan menyelesaikan akar permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun di Jabodetabek? Bagaimana pula dengan anggaran penanganan banjir yang terus meningkat tiap tahunnya? Dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir? Dan pemirsa, sebelum kita memulai diskusi Hot Room pada malam hari ini, mari kita minum kopi terlebih dahulu untuk menghangatkan suasana. Baik, saya langsung perkenalkan kepada Anda narasumber yang bersama saya di studio. Saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Kakak Jupiter, Komisi D DPRD Jakarta dari fraksi Nasdem. Halo Kakak Jupiter, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya ada Muhammad Yohan, Kepala Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pak Yohan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan sebelah kiri saya ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Mas Nirwono Yoga, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan pada malam hari ini kami akan mengajak Bapak-Bapak dan juga pemirsa sekalian untuk menyimak seperti apa situasi terkini di salah satu pengungsian korban banjir Jakarta, tepatnya di Wisma Tanah Air di Rawajati. Sudah ada rekan saya Valeri. Valeri, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam Afi. Valeri, bisa Anda ceritakan seperti apa suasana di tempat pengungsian saat ini Anda berada dan aktivitas warga? Kita tahu bahwa hari ini banjir di Jakarta sudah mulai surut, beberapa warga sudah memulai aktivitasnya kembali termasuk melakukan bersih-bersih rumah mereka. Tapi Anda bisa ceritakan lebih jauh seperti apa kondisi di sana dan juga kebutuhan warga di sana, silakan. Ya baik Afi, benar sekali untuk situasi terkini secara khusus adalah di kawasan Rawajati yang menjadi salah satu tempat terjadinya banjir yang diguyur hujan kemarin ini sudah mulai surut. Memang sejak pagi tadi warga sudah mulai melakukan bersih-bersih dari rumahnya yang terkena lumpur terdampak banjir. Tapi kalau misalnya kita bisa bagi secara garis besar ini ada 2 tipe rumah yang terdampak banjir. Yang berlokasi di area atas hanya terdampak banjir, hanya tersisa lumpur, namun untuk bangunan seluruhnya masih berdiri secara utuh. Namun bagi mereka yang berlokasi di area bawah, mengingat kawasan Rawajati ini sangat berhimpitan dengan Sungai Ciliwung, ada beberapa bahkan ratusan ini yang hanyut. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian yang menampung warga dari kawasan Rawajati, tepatnya adalah di Wisma Tanah Air. Ini bisa dilihat ada data di belakang. Di Wisma Tanah Air ini menjadi salah satu dari 2 posko banjir untuk kawasan Rawajati. Di Wisma Tanah Air ini saat ini totalnya data terbaru adalah ada 200 jiwa yang masih mengungsi hingga saat ini
ini terdiri atas ada lansia, dewasa, anak-anak dan juga bayi. Sudah ada sejumlah logistik yang disalurkan, ada kasur lipat, selimut, makanan cepat saji dan juga kitwear atau peralatan anak-anak. Dan untuk yang kedua adalah Universitas Binawan yang berlokasi tidak jauh dari sini, yang kabarnya saat ini sedang dikunjungi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang meninjau langsung untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana dan juga kebutuhan. Dan nanti Gus Ipul juga rencananya akan segera berkunjung ke sini. Nah, Afi, kalau misalnya kita bisa lihat, meskipun yang terdata untuk di Wisma Tanah Air ada sebanyak 199 jiwa, untuk total jiwa yang saat ini berada di sini tidak sebanyak itu karena masih banyak warga yang tetap beraktivitas. Tadi saya bertanya kepada sejumlah warga di sini yang menyatakan bagaimanapun ia harus tetap bekerja karena meskipun banjir ini melanda rumah-rumahnya tidak berarti mereka bisa menghentikan aktivitasnya, mereka bisa tidak bekerja, melainkan harus tetap bekerja. Nah, bisa dilihat mereka ini menghabiskan seharian, ini mayoritas adalah ibu dan juga anak, karena memang untuk pria-pria, laki-laki, mereka semua bekerja dan hingga saat ini masih banyak yang belum pulang dan mereka benar-benar menghabiskan bulan Ramadan, tadi puasa sejak sahur hingga saat ini di sini. Di sana juga bisa dilihat banyak warga yang saat ini tengah beristirahat dengan kasur lipat yang disediakan oleh pihak dari Kementerian Sosial. Kemudian juga ada bantuan-bantuan logistik. Lalu juga ada banyak anak-anak. Afi, mengapa sangat banyak anak-anak? Karena hingga hari ini sekolah ini masih libur. Jadi sekolah baru akan kembali beraktivitas, kembali dibuka esok hari karena memang terdampak banjir. Kita akan mencoba mewawancarai salah satu warga terdampak banjir di sini yang menyebutkan bahwa sebenarnya rumahnya ini saat ini hanyut total dan juga yang merasa masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi karena merasa apapun yang disalurkan saat ini masih belum bisa mencukupi kebutuhannya saat ini. Selamat malam, Ibu Nuriana. Ibu Nurjana, Iya. apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu kondisi bagaimana di sini sama keluarga? Iya betul. Sama suami saya, sama anak saya. Suami saat ini belum ada di sini? Belum, lagi keluar. Bekerja ya Bu, tetap bekerja? Iya, supir. Ibu, bagaimana bisa diceritakan sejauh ini sudah 1 hari ini berarti hari kedua ya Bu di posko pengungsian. Bagaimana sejauh ini apakah semua kebutuhan tercukupi? Ya kebutuhan ya alhamdulillah tuh saya ini kecukupi. Cuma ya memang saya tinggal di bataran pinggir kali. Barang-barang saya semua habis, kerendam apa ya hilang, gas semua juga habis, baju habis. Jadi saya di penampungan. Berarti benar-benar rumahnya ini kondisinya hancur ya Bu? Ya hancur emang, jebol jendela sama seng atap. Berarti sama sekali sudah tidak ada yang tersisa. Tapi kan sebenarnya ini kawasan, ini bukan kali pertama terjadi banjir di sini Bu. Berarti memang sudah berulang kali? Iya betul, udah berulang kali. Habis ya mau gimana lagi, kita mau pingin pindah ke daerah yang gak banjir, tapi kondisi suami saya penghasilannya di bawah gaji UMR, ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Saya juga pingin seperti orang-orang, tapi kemampuan suami saya seperti itu. Saya juga minta tolong dibantu ya, misalnya, tapi saya nggak mau rumah rusun. Saya juga pingin punya rumah, tapi ibarat kata rumah apa sih yang kayak perumahan gitu kan. Jadi saya kan selama ini ngontrak 700 gitu loh. Saya pingin perumahan subsidi, tapi selama ini saya nggak ngerti dan nggak bisa, belum dapet. Saya juga pingin, tapi ya namanya kemampuan suami saya gitu, ya mau bilang apa gitu loh Mbak. Ya saya anak tinggal satu yang sekolah. Nah sekarang banjir yang ini saya nggak tahu. Jadi barang-barang saya habis semua. Untuk kondisi kesehatan ibu, suami, dan anak saat ini seperti apa? Kesehatannya alhamdulillah, tapi suami saya kondisinya lagi sakit. Terdampak akibat banjir ini? Iya, satu akibat ya mungkin karena akibat cuaca dingin, banjir kan berapa kali ini banjir. Udah gitu ya kondisi memang rumah saya juga kecil lah. Enggak sebenarnya ya gimana ya, namanya pinggir kali ya kita terima aja lah, gimana lagi gitu loh. Ya, untuk anak ibu ini seperti apa? Kan banjir ini hanyut ya, membuat rumah ibu hanyut. Bagaimana dengan ijazah dan juga berkas-berkas dari anak ibu, apakah bisa terselamatkan? Sebagian ada yang terselamatkan, sebagian ya hanyut. Ya mas, kayak BPJS ya kan, kayak apa KTP. Kalau akte kelahiran juga saya belum periksa, apa ada semua, apa enggak ada saya nggak tahu deh. Udah Ji, Tuh. pakai gini aja.
Terus Berarti banyak hal yang masih dibutuhkan ya Ibu ya, betul. terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Ibu Nuryada, kami turut prihatin. Semoga memang kebutuhannya ini bisa segera terpenuhi, ada bantuan-bantuan dan juga rumahnya ini bisa dipikirkan ya apakah akan direlokasi, akan ada bantuan dari kementerian terhadap Ibu. Kami turut prihatin Ibu. iya, Ya, masih banyak. Afi, tadi kita sudah mewawancarai salah satu warga di sini dan juga ternyata meskipun kalau kita melihat banyaknya tumpukan bantuan yang ada di sini tidak berarti warga ini cukup, karena misalnya salah satu permasalahan dari warga yang mengungsi di sini adalah kurangnya pakaian. Jadi mereka menyatakan satu-satunya pakaian yang mereka punya saat ini hanyalah yang melekat di bajunya. Jadi memang sebenarnya pihak dari Kementerian Sosial ini sudah sempat menyalurkan pakaian. Namun pakaiannya ini hanya terbatas, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah warga yang mengungsi saat ini di sini, dan tidak ada pihak yang mengkoordinir siapa pihak yang berhasil mendapatkan baju. Jadi ada satu keluarga yang mendapatkan jumlah baju dan juga jumlah bantuan yang melebihi, sedangkan masih banyak warga lainnya yang hingga saat ini masih belum mendapatkan bantuan berupa baju dan juga sehingga mereka saat ini masih sangat terbatas dan masih membutuhkan bantuan dari pihak kementerian. Kita akan mencoba mewawancarai kembali keluarga yang saat ini mengungsi di sini. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Wiwin. Ya, Ibu Wiwin, saat ini kalau saya boleh tahu rumah Ibu ini salah satu yang terdampak hanyut total, apa yang saat ini masih ada rumahnya, masih berdiri namun memang terdampak banjir? Masih ada, cuman kemarin kan kenanya rumah Ibu ya dari belakang. Dia dari dapur dulu, jadi ruang depan cuma sebetis lah. Berarti tadi sejak pagi tadi sudah mulai melakukan bersih-bersih? Sudah. Ibu akan tinggal di sini, berarti besok akan kembali ke rumah atau seperti apa? Karena belum dibersihin pakai air bersih, jadi kemungkinan masih di sini dulu aja. Ya. Ibu kan saat ini mengungsi pada saat bulan puasa, Bu. Gimana puasanya, lancar? Apakah semua kebutuhan terpenuhi? Alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah banyak juga donatur, jadi kita lancar-lancar aja, Mbak. Untuk tadi kita berbuka, lalu nanti pada saat sahur kemarin pagi juga sudah sahur ya Bu. Ini semuanya apakah ada bantuan untuk makanan? Alhamdulillah ada ya, ada Untuk dari Dinsos. kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan apa? Kalau yang di sini lumayan, selimut udah dapat ya, cuma yang apa ya Mbak? Apa ya yang peralatan mandi segala macam gitu kali Mbak. Ini peralatan mandi masih belum ya Bu, masih belum terpenuhi. Ini anak-anak Ibu? Satu doang nih, ponak-ponakan. Oh berarti ini satu keluarga tinggal di kawasan yang sama ya Bu? Iya. Ini kan bukan banjir yang pertama kali ya Bu, sudah Ini siklus yang 5 tahun sekali. siklus 5 tahun sekali, berarti memang tahun 2020 lalu sudah banjir sebesar ini. Udah tahun terakhir 2020. Oke. Ini kan anak-anak masih sekolah. Ini bagaimana mereka melakukan aktivitas dan juga menghabiskan bulan puasa di sini? Kebetulan kan ini puasa baru hari ke-5, memang masih libur Mbak. Baru besok akan mulai sekolah. Oke, berarti besok akan kembali beraktivitas ya Bu. Ya. Baik, Ibu kami turut prihatin. Semoga memang ada bantuannya yang terus cukup ya Bu, sampai Ibu bisa kembali ke rumah Ibu masing-masing. Baik, terima kasih Ibu. Ya Afi, tadi itu wawancara saya dengan sejumlah warga yang saat ini berada di posko pengungsian di Wisma Tanah Air. Tentunya kita akan sama-sama menantikan kehadiran dari Mensos Gus Ipul sehingga mereka bisa secara langsung menyampaikan keluhan-keluhan mereka supaya bantuan yang diberikan ini seluruhnya tepat sasaran, tidak diberikan kepada orang yang saat ini kurang membutuhkan namun benar-benar tepat sasaran, dan juga ada solusi secara khusus bagi mereka yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, bagaimana bisa mengupayakan misalnya melalui relokasi maupun hal-hal lainnya agar memang siklus banjir yang selama ini terus terjadi yang pasti pertama bisa diminimalisir, namun juga supaya tidak ada warga lagi yang tinggal di bantaran kali dan pastinya kebutuhan seluruhnya tercukupi. Sementara demikian Afi. Baik Valerie, terima kasih banyak. Juga tadi kita sudah menyerap aspirasi warga yang menjadi korban banjir. Pembahasan lebih jauhnya pemirsa. Satunya tadi adalah relokasi. Tapi ternyata tadi Bu Nuryada mengatakan kalau relokasi nggak mau ke rumah susun. Itu mungkin jadi tantangan kenapa kemudian banjir juga tidak bisa diatasi secara sempurna. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mall, kenyangnya bikin kamu super happy. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan langsung ke narasumber yang sudah ada bersama saya di studio saat ini. Saya akan ke Pak Yohan terlebih dahulu. Pak Yohan, dari
penanganan banjir yang dilakukan 2 sampai 3 hari sampai hari ini, sebenarnya apa sih yang terjadi di banjir Jakarta tepatnya selain banjir lokal? Apakah benar juga ada banjir kiriman dari Bogor yang ternyata juga telat diantisipasi oleh para pemangku kebijakan di Jakarta? Baik, jadi kita mulai dari hari pertama ya. Jadi di malam sebelumnya itu sebetulnya sudah ada early warning system. Sehingga ketika ada early warning system itu kami sudah bersiap nih. Kita mempersiapkan malam itu sekitar 116 personil. Ini malamnya hari apa Pak Yohan? Malam yang pertama hari ya. Senin? Hari Senin. Malam kejadian itu kita sudah mempersiapkan 116 personil. Itu belum lagi dengan dukungan-dukungan dari instansi-instansi lain ya, dari Disbul Karmat, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada ya, belum lagi ditambah dengan para relawan, juga dari Dinas Sumber Daya Air, pasukan birunya ini sudah standby karena sudah ada early warning system ya, dan early warning system itu muncul dari alat yang memang kami miliki di bantaran Kali Ciliwung ya, itu sudah alert, dan ditambah lagi dari prediksi dari BMKG juga dari BNPB yang sempat ada sinyal digital di TV digital itu menyampaikan bahwa air dalam beberapa waktu lagi akan tiba di wilayah Jakarta. Dari Katulampa nih? Betul ya, jadi pada saat air itu mulai muncul pukul 1, ini kita sudah bergerak semua nih untuk persiapan evakuasi warga, juga untuk mendistribusikan makanan siap saji, karena kan posisinya lagi bulan Ramadan ya. Jadi perintah Pak Gubernur jelas jangan sampai ada warga yang tidak sahur ataupun tidak buka puasa, yang Muslim ya, yang sedang menjalankan ibadah ya. Jadi pesan itu jelas. Kemudian sebagaimana kita tahu juga relawan di Jakarta itu kan cukup banyak ya, yang tercatat aja ada 6.000 gitu. Jadi pada dini hari itu ketika kita mulai juga sahur hari kedua ya, udah itu semuanya semua bergerak membantu warga. Warga. Namun demikian dari malam harinya pun dari pukul 8 kita sudah melihat ini debit air dan curah hujan di wilayah, khususnya di wilayah Bogor tuh sangat-sangat tinggi ya, dan durasinya cukup panjang, sehingga aliran air ke Kali Ciliwung dari hulu ke hilir akhirnya tiba di Jakarta ya, yang terjadi ini terjadi gitu. di Genangan ya, dan titik tertinggi itu kita sampai paling tinggi itu 122 RT yang tergenang ya, dengan ketinggian yang paling tinggi sekitar 3,5 meter. Iya, ada 3,5 meter. Bahwa sebenarnya sudah dilakukan antisipasinya, tapi memang ada curah hujan yang tinggi, ditambah juga kiriman air, debit air yang begitu besar, sehingga memang banjir tidak bisa dielakkan di Jakarta gitu ya Pak Yohan. Dan kami ini baru saja menyelesaikan operasi modifikasi cuaca seminggu sebelumnya. Jadi banyak yang mengkaitkan dengan operasi modifikasi cuaca. Nah, pada saat hari pertama terjadi kejadian itu memang kami sedang tidak di posisi mengadakan operasi modifikasi cuaca. Belum ada modifikasi? Belum ada cuaca. Dan memang curah hujan yang tinggi itu lebih dominan di wilayah Jawa Barat. Sehingga tadi malam akhirnya BNPB itu melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan Pak Gubernur pada saat peninjauan ke lokasi-lokasi banjir, ini juga salah satu instruksi beliau adalah segera lakukan operasi modifikasi cuaca. Jadi pagi hari tadi kita sudah melaksanakan rapat persiapan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Makanya hari ini nggak hujan karena dampak dari modifikasi yang dilakukan? BNPB. Ya, kalau kami baru merapatkan gitu. Karena untuk melaksanakan satu operasi modifikasi cuaca itu nggak serta-merta ya, itu kita perlu pertimbangan dari BMKG, dari BNPB selaku instansi vertikal, dan kemudian kan kami juga didukung oleh TNI Angkatan Udara ya. Kami menggunakan pesawat. Jadi menutup modifikasi cuaca tuh nggak semudah itulah, ada proses dan jalur administratif yang perlu dilakukan. Betul. Baik. Saya tanya ke Kakak Jupiter. Kemarin pas banjir turun ke lapangan nggak sebagai perwakilan rakyat Jakarta nih? Ya, kemarin di Jakarta Timur terutama yang lebih banyak terendam banjir, kami memberikan bantuan 1.500 kotak, kebanyakan nasi. Kemudian memang di sana itu lebih banyak mereka lebih membutuhkan obat-obatan karena mereka mengeluh terkait penyakit kulit, kemudian juga terkait dengan sabun mandi dan perlengkapan mandi, dan di samping itu juga mereka lebih membutuhkan untuk tempat pengungsi yang lebih layak.
Nah, oleh karena itu kami juga sudah menyampaikan kepada Dinas Perumahan agar segera dilakukan sosialisasi kepada mereka, karena untuk yang tinggal di bantaran kali, khususnya di Kali Ciliwung dan ada 15 kali di Jakarta ini, setiap tahun itu ketika banjir kiriman dari Bogor ataupun dari daerah penyangga, karena di Jakarta ini kan daratan yang paling rendah. Nah, sehingga ketika curah hujan intensitas tinggi, pasti mereka akan mengalami banjir dan banjir lagi gitu loh. Iya. Oleh karena itu harus direlokasi. Tapi nggak mau, tadi ibu yang diwawancara bilang nggak mau direlokasi dan nggak mau bahkan mengatakan nggak mau di rumah susun atau di rusun, maunya punya rumah petak gitu. Padahal ketika mereka mau direlokasi di rumah susun, mereka bisa mendapatkan air bersih. Jaminan air bersih itu kan dari pemerintah provinsi. Yang pertama air bersih, kemudian layak hunian. Yang ketiga itu banyak sebenarnya akan diberikan fasilitas yang menggunakan APBD. Contoh misalnya mereka nganggur, kemudian akan diberikan pelatihan-pelatihan dari Dinas UMKM. Di situ banyak pembinaan yang bisa diberikan, yang bisa mereka manfaatkan dari uang rakyat. Seperti itu. Tapi kadang ada persoalan yang klasik adalah banyak persoalan yang kami tanyakan gitu, biasanya adalah terkait dengan uang ganti rugi. Ketika mereka punya tanah, mereka merasa sudah tinggal 30 tahun ataupun 40 tahun ataupun sejak dari ibunya atau neneknya. Nah, di situ ada persoalan lagi, yaitu biaya ganti rugi. Jadi mereka meminta uang kerohiman yang tinggi, kemudian mereka merasa memiliki bangunan. Nah, bangunan itu juga mereka akan meminta dengan hitungan secara sepihak. Dengan angka hitungan mereka lah, mereka. Dan harganya jauh, angkanya jauh, cukup jauh dibanding yang ditawarkan dengan pemerintah daerah. Iya, betul. Sehingga pemerintah daerah ketika membuat perencanaan anggaran itu tidak sesuai, dan itu kan juga akan ketika untuk penggunaan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan di BPK, kemudian juga dipertanggungjawabkan untuk kedepannya gitu. Ini yang menjadi persoalan. Nah saya mau tanya ke Mas Nirwono, ini sebenarnya masalah banjir ini masalah klasik ya. Terus-terusan kita bahas, tapi sepertinya nggak ada solusi yang memang solusi yang ampuh untuk mengatasi banjir. Normalisasi kali sudah, sodetan sudah, relokasi juga sudah, tapi apa sih yang menyebabkan sebagian warga nih enggan pindah dari daerah yang memang setiap tahunnya terkena banjir? Betul, jadi persoalan kita bahkan lebih dari 20 tahun lebih ya setelah kita ikuti banjir ini, tidak pernah ada satupun masalah itu tuntas secara benar-benar selesai dari hulu sampai hilir gitu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran kembali bahwa kalau kita bicara 2020-2025 ternyata juga tidak banyak perubahan. Banjir yang kemarin juga sebenarnya daerahnya itu juga sebenarnya, bukan hal baru juga. Artinya ini perlu pekerjaan bersama bagaimana kita benar-benar punya komitmen untuk menuntaskan banjir. Nah, kalau dari konteks ini, secara umum kan kita mengenal ada 3 banjir sebenarnya, Mbak Vi. Ya. Jadi sehingga kita tahu tipe banjir seperti apa, solusinya bagaimana harus dilakukan, dan tuntasnya bagaimana. Nah, kalau belajar dari kemarin jelas itu merupakan banjir kiriman. Banjir kiriman ini tipenya sangat jelas, di mana daerah puncak itu hujan lebat, Jakarta tidak hujan lebat sebenarnya ya. Sehingga semua air mengalir ke Jakarta dan dampaknya selalu ada di perumahan dekat pemukiman. Bantaran kali pasti ya, di mana kemarin fokusnya ada di Ciliwung dan juga di Pesanggerahan. Kalau di Bekasi kan Kali Bekasi. Tapi tipikal selalu rumah yang dekat dengan bantaran kali. Artinya kita punya PR bagaimana pemerintah dan kita semua juga artinya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari banjir. Ya kita tata bantaran kalinya. Tapi kan, itu kan edukasi, menata itu udah juga dilakukan. Soalnya belum tuntas. Belum tuntas. Misal gini, kita bicara Kali Ciliwung aja. Kali Ciliwung ini kan panjangnya 33 km. Sampai dengan tahun sekitar tahun 2022 ya, baru sekitar 16 km yang kita tuntaskan. Kita masih punya PR 17 km yang belum bebas. Artinya kita harus punya PR tanggung jawab, 17 km tadi dibebaskan, dinormalisasi, warga juga akan direlokasi ke rusun. Tapi tuntas loh ya. Kalau satu kali ini kita tuntas, kita punya 2 keuntungan. Kita sudah ada bendungan Ciawi, bendungan Sukampai di Bogor kan, sudah ada sodetan ke kanal banjir timur. Ya. Kalau ini operasional berhasil, sebenarnya itu kan kasar begini. 2 bendungan yang sudah ada itu mengurangi masing-masing 30%, artinya sudah 60%. Begitu masuk ke daerah Manggarai dengan adanya sodetan itu berkurang 30%. Artinya kita punya mimpi besar yang masuk ke Jakarta tidak lebih dari 10 sampai 20%. Nah, itu kan berarti sudah mengurangi signifikan. Kalau tadi dinormalisasi, warga direlokasi ke Rusunawa,
Maka PR berikutnya adalah bagaimana warga mau pindah ke Rusunawa kan sebenarnya. PR terbesarnya apa sih? Nah, Kalau tadi Kakak Jupiter mengatakan satu soal angka, soal harga, ya kan? Mungkin di rumah susun juga punya masalah sendiri gitu. Atau seperti yang dikatakan Ibu yang tadi diwawancarai, takut kehilangan mata pencarian ketika relokasinya jauh dari tempat mereka mencari pendapatan. Tinggal, betul. Jadi ada 3 PR juga. Pertama yang harus dipahami bersama. Tadi kan Ibu cerita bahwa dia akan tinggal rumah tapak di Jakarta. Kalau lihat dari kondisi jelas tidak mungkin ya. Membangun rumah tapak di Jakarta sangat mahal. Bisa dikatakan dengan dana yang sangat terbatas tidak mungkin kita bangun. Sebagian besar rumah yang dibangun kalau kita bicara tadi daerahnya daerah yang di bawah ya hanyut, kemudian di Kebon Pala juga terdampak banjir, daerah-daerah bangunan yang berdiri tidak di bantaran kali lagi itu Mas, tetapi di dasar sungai bahkan yang kita lihat di Kebon Pala. Jadi secara teknis pun rumah itu tidak layak. Gitu. Artinya langkah yang paling bijak tetap adalah merelokasi pemukiman tadi. Itu PR pertama yang harus dilakukan. PR keduanya boleh saya jeda dulu, kita lanjutkan sesaat lagi. Nanti saya minta Kak Jupiter, Pak Yohan juga menanggapi. Apakah PR yang tadi disampaikan Mas Nirwono Yoga ini akan selesai di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ovaltino Mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Pemirsa, pembahasan semakin hangat dan agar terfokus, kita minum secangkir kopi yang nikmat. Baik, saya lanjutkan. Tadi PR1 adalah soal lahan. Kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan, banjir akan terus berulang. Sudah pasti. Jadi itu PR pertama yang harus diselesaikan. PR kedua, mohon maaf tadi saya potong, silakan dilanjutkan. Rusunawa. Kan mereka akan direlokasi ke Rusunawa tadi kan. Banyak yang bilang tadi warga tidak enggan berpindah ke Rusunawa. Nggak mau. Nah, berarti kan si is belaying harus diajak dulu. Rusunawa yang ada sekarang seperti apa? Kondisinya yang terbaru bagaimana? Bahkan kemarin Pak Wagub sudah cerita diajak ke Rusun Jakarta misalnya. Dengan begitu masyarakat bisa melihat langsung fasilitas apa yang didapat. Tadi Mas Jupiter bilang, begitu tinggal Rusunawa nanti akan dapat subsidi dari pemerintah kan, ada KJP, KJS dan seterusnya. Berarti kan ada nilai plus yang selama ini belum terinformasi ke masyarakat misalnya. Nah, proses ini juga harus dilakukan cepat, Mbak. Kenapa? Dalam waktu 1 tahun, 1 sungai saja kita bisa bereskan, itu sudah buat akan mempengaruhi semuanya. Kondisi banjir yang melanda di Jakarta. Kalau kita punya mimpi indah 1 sungai, jangan usah muluk-muluk nih. Semua dibereskan, 12 sungai di Jakarta bisa dilakukan secara bertahap. Gitu. Soal Rusunawa dan lahan, Mas Jupiter, ini juga orang pada tahu nih ya, ada mungkin mafia tanahnya, warga juga takut pindah karena jauh dari tempat mereka mencari mata pencarian gitu. Apakah juga permasalahan ini ditemukan saat Anda turun ke lapangan dan kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan oleh DPRD? Ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang terkait dengan pembebasan, walaupun tanah itu adalah di atas tanah negara. Kadang-kadang banyak stakeholder yang memiliki kepentingan untuk menunggangi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pembayaran uang kerohiman dari APBD, dari uang negara. Nah, oleh karena itu, kita berharap Pemprov untuk lebih bisa mensiasati, yaitu menggandeng aparat keamanan. Yaitu misalnya menggandeng kejaksaan dan kepolisian, kemudian di situ ada APH, termasuk ada Satpol PP, dan memang harus dibutuhkan juga ketegasan dan edukasi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Nirwono Yoga, bahwa mereka ini belum tahu nih, ketika direlokasi ini padahal tempatnya jauh lebih baik, jauh lebih layak. Di sana mereka bisa mendapatkan kemudahan, fasilitas, tempatnya lebih nyaman, mungkin toiletnya juga lebih baik dibanding tempat yang sekarang, apalagi di bawah bantaran kali tersebut kan. Nah kemudian juga di sana kan, terutama air bersih itu kan pasti akan sulit. Nah ketika mereka tinggal di sana, tentu pasti akan lebih layak hidupnya, akan lebih baik. Nah antisipasi, kalau kemudian tadi ada 2 PR dari Mas Nirwono Yoga, 1 tahun saja. Nah BMKG mengatakan bahwa sebentar, minggu depan tanggal 11 Maret itu juga perlu diantisipasi curah hujan yang lebih besar. Dari BPBD sendiri Pak, antisipasinya apa? Kalau sekarang memang kita bersyukur sudah surut dan warga sudah mulai membersihkan dan membenahi lagi rumah mereka, tapi minggu depan jangan sampai kemudian keulang lagi bahkan dengan kondisi yang lebih parah. BPBD mengantisipasi dan himbauannya apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada arahan langsung dari Pak Gubernur ya untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tadi pagi itu sudah dirapatkan. Jadi ini sesegera mungkin ini dalam beberapa hari ke depan menyiasati apa yang disampaikan oleh BMKG, BPBD ini akan melaksanakan modifikasi cuaca ya. Ini sesegera mungkin gitu. Untuk saat ini kan masih tercover dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh BNPB di wilayah
Jawa Barat ya, dan memang sumber airnya itu kan dari Jawa Barat ya. Oleh karena itu situasi hari ini genangannya bisa surut sampai sekarang ini tinggal sisa 17 RT. Bayangkan kalau memang tidak ada langkah Modifikasi di Jawa modifikasi, Barat. ya. Dan memang faktanya ketika kami mulai melaksanakan modifikasi cuaca, itu di bulan Desember akhir tahun lalu kita mengadakan selama 2 fase ya. Itu selama 2 fase itu memang atas prediksi dari BMKG ini akan ekstrim. Akhirnya kita melaksanakan dan memang pada saat pelaksanaan ini tidak ada genangan sama sekali. Begitu juga beberapa minggu yang lalu kami mengadakan operasi modifikasi cuaca selama hampir seminggu ya. Ini juga sama hasilnya. Jadi ada satu timbul harapan dari masyarakat bahwa dengan langkah-langkah inovatif yang dilakukan ini bisa menyelesaikan banjir. Tapi ekspektasi masyarakat itu dengan faktual di lapangan seperti kita sudah melakukan pembangunan infrastruktur ya, Pemprov DKI Jakarta khususnya di Dinas Sumber Daya Air, itu anggarannya cukup masif untuk penanganan banjir ya, dengan perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Tadi disebut oleh Pak Nir bahwa Sungai Ciliwung itu 33 km ya, dan ini saya tambahkan lagi sudah 17 km Pak dari Dinas Sumber Daya Air. Terakhir justru di Rawajati ya Pak Jupiter ya. Itu kita berhasil Dinas Sumber Daya Air itu membebaskan sekitar 200 meter ya panjangnya, itu berhasil dibebaskan dan langsung dikerjakan itu untuk normalisasi. Ada saya menemukan statement gitu ya, di media dikatakan warga mengatakan mengeluh sudah dibikin sodetan, normalisasi, tapi tetap banjir juga. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kenapa rumah mereka tetap banjir? Apalagi Anda katakan di Rawajati sebenarnya juga sudah ada pembebasan lahan. Betul. Gimana menjelaskan itu ke warga yang hari ini jadi korban banjir, Pak Yohan? Jadi banyak aspek ya. Jadi itu saya baru menjelaskan sedikit. Itu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita juga dapat dukungan dari pemerintah pusat. Sodetan Ciliwung itu yang bangun Kementerian PU ya. Dan dari hasil penelitian itu baru berhasil mengurangi banjir Jakarta totally itu baru 8%. Dari Baru hasil, 8%. Baru 8%. Dari targetnya berapa Pak Yohan? Dari 8% ya tentunya warga itu kan punya ekspektasi ya. Maunya langsung kering gitu. Jadi ekspektasi warga itu dengan dibangunkan sodetan ini banjirnya hilang gitu. Padahal nggak seperti itu. Dan kalau dilihat dari, mohon izin nih karena background saya sama dengan Pak Nir ya. Batavia itu atau Jakarta itu awal mulanya dibangun oleh Belanda karena karakteristiknya yang sama seperti di Belanda ya, berada di bawah permukaan air. Jadi ada yang sudah kita lakukan, melakukan pembangunan infrastruktur dilanjutkan, itu adalah banjir kanal timur. Karena banjir kanal baratnya ada, kemudian banjir kanal timurnya belum jalan, akhirnya dibangun banjir kanal timur, dan beberapa wilayah di Jakarta Timur itu saat ini memang sudah tidak sering terjadi banjir ya. Tapi ternyata permasalahannya seiring dengan waktu bertambah. Jadi harus ditambah lagi penyambung antara dua kanal itu. Ada yang namanya sodetan Kali Ciliwung. Jadi ini secara simultan dari tahun ke tahun kita lakukan berbagai langkah pembenahan ya, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak terus melakukan itu dan tidak melakukan kolaborasi yang baik antar semua pihak, karena intinya adalah menangani bencana itu tidak bisa sendiri. Pemerintah itu tidak bisa sendiri. Harus juga partisipasi dari warganya. Ada konsep yang namanya pentahelix, ini yang seperti ada di logo BPBD ya. Ini logo internasional. Pentahelix itu ada pemerintah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Ini harus bahu-membahu dalam hal ini mitigasi dan penanganan bencana ya. Kalau ini hanya dikerjakan oleh satu pihak, ini nggak akan pernah selesai. Dan alhamdulillah kami cukup mendapat dukungan yang cukup suportif sekali dari Dewan ya. Dari Dewan ini sangat mendukung untuk bukan hanya penanganan, justru dari mitigasi pun Dewan sudah cukup aware kepada kami, yang dibuktikan dengan mereka menyetujui anggaran untuk pembaharuan alat early warning system. Itu berita baiknya. Untuk 11 Maret nanti, apa yang bisa diharapkan, apa yang bisa diantisipasi warga? Yang bisa diantisipasi warga, sekarang warga ini kan dekat dengan yang namanya gadget atau gawai disebutnya ya. Nah, kami secara masif di BPBD juga di seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta ini mengeluarkan yang namanya konten-konten edukatif
yang sekarang yang lagi happening itu di Instagram. Nah, kami juga melihat ada segmen masyarakat tertentu yang memang level usia tertentu yang menggunakan Instagram. Itu kita masifkan sekarang domain utamanya di Instagram, tapi kita connect sama Facebook juga kita nggak tinggalkan karena masih banyak juga masyarakat yang itu kan menggunakan sosialisasinya nih Pak, tanggal Betul. 11 Maret anggaplah BMKG sudah memberikan warning. Mereka harus bersiap misalnya memindahkan barang, menyiapkan baju, surat-surat berharga itu dari tanggal berapa supaya kemudian tidak memakan korban imaterial lebih jauh? Ada satu solusi ya yang ini muncul tahun lalu nih sangat happening ya ketika ada isu megatrust. Disitulah muncul yang namanya tas siaga bencana. Nah, ada baiknya mungkin tas siaga bencana itu disiapkan di setiap rumah, jadi nggak menunggu tadi tanggal 11 ya. Jadi mulai sekarang siapkanlah semua tas siaga bencana itu. Jika ternyata harus mengungsi, sudah tinggal dibawa oleh si pemilik. Kemudian apa saja isinya di tas siaga bencana itu? Ya tentunya yang pertama itu harus ada uang cash, ya, ada uang cash dengan jumlah secukupnya. Kemudian itu surat-surat berharga yang tadi Ibu sampaikan itu kan terbawa hanyut. Baiknya disiapkan ini surat-surat berharganya itu dalam satu dokumen yang tidak mudah terbakar dan tidak gampang tenggelam ya. 3 gampang basah gitu, itu ditaruh, kemudian dimasukin ada plastik lah gitu ya, baju secukupnya, baju ganti untuk 3 hari ya. Kemudian makanan, bukan makanan berat tapi snack-snack ringan ya, yang bisa dimasukkan ke tas. Itu yang harus disiapkan minimal di tas siaga bencana. Juga obat-obatan. Berapa banyak korban yang Anda bantu sudah punya tas itu? Saat ini sudah cukup banyak ya, tapi kalau jumlahnya saya kurang terlalu hafal ya karena. Berarti cukup banyak dalam artian berita yang baiknya adalah masyarakat sudah mulai aware, sudah mulai memiliki kesadaran memiliki tas itu. Tahun lalu kami mengadakan, tahun lalu dan tahun sebelumnya memang kami sudah mengadakan, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika kemana ada isu megatrust ini ramai lagi nih orang mulai aware dan kami kampanyekan di media sosial. Bahkan BNPB itu punya acara award tahun lalu, kebetulan saya dan istri hadir di acara tersebut ya. Mereka mengadakan sayembara untuk desain poster, kemudian lomba foto. Itu mayoritas yang pemenang itu yang membahas tas siaga bencana. Jadi ada partisipasi yang dilakukan. Saya tahu Mas Yoga, Mas Nirwono mau menanggapi, tapi harus jeda dulu. Termasuk yang kemarin diresahkan oleh masyarakat yang mengganggu aktivitas mereka, bukan hanya banjir, tapi kemacetan yang luar biasa. Kita akan tanyakan lebih jauh. Termasuk benar nggak sih ada siklus 5 tahunan ini? Antisipasi sejauhnya akan seperti apa? Pemirsa kami bahas. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ya, kami lanjutkan pemirsa. Mas Nirwono, tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Yohan bahwa ada modifikasi cuaca. Sosialisasi untuk partisipasi masyarakat juga terus diaktifkan, ya kan? Tapi tanggal 11 Maret prediksinya selain ada banjir kiriman, lalu kemudian banjir lokal di Jakarta, ada juga rob. Situasinya mungkin akan lebih parah dan harusnya 1 minggu ini kita bisa lakukan sesuatu untuk mengantisipasi. Betul, jadi yang perlu diingatkan adalah peringatan tanggal 11 sampai 20 itu kan belum ada yang pasti tanggal berapa, hari apa, jam berapa kejadian akan terjadi puncak musim hujannya. Oleh karena itu tadi kita tentu apresiasi yang paling utama dalam jangka pendek ke depan tentu tempat pengungsian yang lebih maksimal tentunya. Ini jangka pendek kita bicara itu. Tentu selain modifikasi. Nah, catatan untuk modifikasi cuaca lebih mendistribusikan hujan sebenarnya. Ya. Artinya kan hujannya dipecah intinya. Sehingga tidak menjadi satu tempat. Tetapi itu kan tidak menyelesaikan masalah banjir. Oleh karena itu tadi PR yang kedua, kita fokuskan daerahnya adalah daerah penanganan banjir kiriman daerah mana saja, pasti dekat sungai-sungai. Kan titiknya sudah itu aja. Nah betul, kan? Jadi fokusnya di situ kan. Kemudian banjir lokal tadi, daerah-daerah misalnya cekungan, drainasenya buruk itu udah pasti akan terdampak. Underpass itu udah pasti akan daerah yang mudah tergenang. Sampai dengan ke banjirop udah pasti pemukiman di arah pesisir utara. Ya, itu jadi sudah tahu identifikasi mudahnya seperti itu. Itu langkah keduanya. Langkah ketiga harus berani mengambil keputusan ada 2 juga. Satu, jika pada hari H tadi berdasarkan data BMKG dan teman-teman dari BNPB ya misalnya ya, pada jam sekian sudah menunjukkan angka tinggi, maka harus keluar surat edaran dari kepala daerah untuk hari itu work from home. Nah, kemarin kan isinya semua protes macet pas hari kerja. berjam-jam. Ya. Nah, betul.
dengan adanya itu, memang tadi kejadian pagi ya, itu kan dini hari. Iya. Maka bisa melalui media sosial pun, melalui media televisi pun, Iya. kita bisa menginformasikan bahwa pada hari ini karena kecenderungan hujannya tinggi, misalnya ya, semua bekerja di rumah. Itu efeknya Ya. apa? Ketika sebagian besar Kalau itu ASN dan dilakukan karyawan seluruh kerja di warga rumah. Jabodetabek, minimal tidak ada pergerakan kendaraan lalu lintas. Artinya apa? Memudahkan bagi petugas pemerintah daerah untuk mengatasi banjir, fokus. Tidak ada kemacetan kan, karena semuanya tetap ada di rumah tetapi tetap bekerja, sementara petugas yang ada di lapangan lebih fokus kepada penanganan banjir. Kemarin Ya. satu menangani banjir, satu menangani kemacetan. Ya. Iya. Artinya konsentrasinya terpecah. Padahal kalau tadi disuratkan surat edaran libur sehari 2 hari kan nggak rugi sebenarnya. Apalagi tadi work from home ya, maupun sekolah maupun kantor. Jadi Artinya, anak-anak sekolah juga libur. libur. Artinya pemerintah bisa fokus penanganan banjir. Itu yang paling mudah bisa dilakukan gitu kan. PR kedua yang tidak kalah penting dengan konsep aglomerasi. Seluruh kepala daerah harus duduk bersama. Beresin wilayah banjir dari hulu ke hilir tidak mungkin selesai oleh Jakarta sendiri. Betul. Bagaimana komitmen Kabupaten Bogor, Kota Kota Ya. Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Ya. sampai ke Kota Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Selatan. Tanpa itu tahun depan kita akan ngumpul lagi di sini ngomongin hal yang sama, banjir hal yang Berarti sama. banjir ini belum berakhir gitu Belum ya. berakhir, Karena betul. karena apa yang Sesuai kita dengan bahas judulnya. itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kak Jupiter, bahwa kemudian tadi sempat diangkat oleh Mas Nirwono soal daerah-daerah. Saya sempat mendengar bahwa ada beberapa daerah yang merasa, oh anggarannya jangan dipakai untuk menyelesaikan banjir di daerah tetangga gitu. Bagaimana menurut Anda solusinya? Kepala daerah dan juga DPRD bisa lakukan apa supaya sinkron semua daerah ini sama-sama tegang rasa mendapatkan musibah yang sama dan menyelesaikan juga bersama? Ya, benar. Jadi setiap tahun, pertama anggaran untuk Pemprov DKI dalam penanganan banjir itu selalu naik. Dan untuk anggaran di tahun 2025 ini, anggaran sebesar 3,9 triliun. Nah, kemudian dengan konsep aglomerasi yang sudah dibuat, ini tentu sebenarnya untuk jangka panjang, untuk dalam penanganan banjir sebetulnya diperlukan adalah dalam penataan ruang secara integrasi dan komprehensif. Ya. Nah, saat ini saya yakin bahwa kepala daerah kemarin kan masih cukup lama dipimpin oleh PJ. Nah, sekarang sudah definitif. Jadi sudah bisa eksekusi Sudah harusnya. bisa eksekusi dengan pengambilan keputusan decision maker oleh Pak Gubernur. Saya yakin ke depan seharusnya untuk penanganan banjir untuk di daerah penyangga termasuk di Jakarta itu bisa lebih masif dan bisa lebih cepat dalam penanganannya. Karena anggaran di Jakarta pertama cukup tinggi. Yang kedua, setiap tahun anggaran untuk penanganan banjir selalu ditambahkan. Nah, dengan konsep aglomerasi ini, duduk bersama dengan kepala daerah, dengan Bupati Bogor, dengan Wali Kota Bogor, Ya. dengan kemudian termasuk Bandung, Gubernur Jawa Barat. Di situ bagaimana anggaran itu bisa secara bersama-sama dan didukung oleh pemerintah pusat. Tidak bisa apa yang disampaikan oleh Pak Yohan tadi, Ya. kebencanaan dalam melakukan, memperbaiki ataupun dalam menanggulangi kebencanaan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri. Apa sih hambatan komunikasinya? Anda menemukan hambatan komunikasinya nggak kemarin-kemarin? Karena masih PJ, ya, masih PJ. Ke depan Anda lihat ada hambatan komunikasi nggak? Seharusnya nggak ada masalah ya, Oke. karena sudah definitif. Kemudian kepala daerah di situ ada Gubernur Jawa Barat, Ya. ada Gubernur Jakarta. Saya kira ini bisa teratasi dan Oke. kami optimis itu bisa. Kami harapkan juga seperti itu, banjir bisa teratasi minimal 11 Maret. Apa yang kita diskusikan semoga bisa dieksekusi minimal untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi warga. Meskipun harus mengungsi, dapat juga kehidupan yang layak untuk sementara. Baik Mas Nirwono juga terima kasih. Pak Yohan, Kakak Jupiter terima kasih banyak untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.